Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, selamat datang kembali di Mahanaim Q&A. Kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlintas di pikiran Bapak Ibu mengenai kekristenan dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Dan pada kali ini ada pertanyaan yang menarik yang bunyinya seperti ini. Jikalau Tuhan ingin kita diselamatkan, mengapa Ia tidak langsung saja mengangkat kita ke sorga? Kalau Tuhan ingin kita diselamatkan, kenapa kita tidak langsung saja shortcut to heaven? Bukan stairways to heaven, tetapi shortcut. Ya, langsung masuk surga ketika kita percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Saya sering memberi anekdot ini di saat menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bahwa kalau memang rencana Allah adalah hanya supaya kita masuk surga atau hanya supaya sebanyak-banyaknya manusia masuk ke dalam surga, tentu saja lebih baik gereja mengadakan ritual baptisan air yang menenggelamkan orang-orang lebih lama atau minimal 5 menit di dalam air ya. Jadi ketika mereka menerima Yesus, mereka sudah hilang nyawanya, masuk surga langsung. Tapi saya rasa bukan seperti itu prakteknya. Kenapa? Karena ada satu konsep di dalam kekristenan yang Yesus sendiri sering sampaikan, yaitu tentang pertumbuhan dan memberi buah. Pertumbuhan adalah sesuatu yang menandakan bahwa seseorang itu hidup atau sesuatu itu hidup. Ketika kita melihat ada pohon yang tumbuh, kita percaya bahwa ada kehidupan di dalamnya. Demikian juga ketika seorang anak, dia tumbuh besar dari usia bayi, kemudian naik ke kanak-kanak, naik ke remaja, ada pertumbuhan secara fisik. Ini di luar segala macam variabel lain. Tentu saja ada beberapa anak yang harus menghadapi kelainan genetik atau seperti kondisi-kondisi yang memprihatinkan seperti gizi buruk yang menyebabkan stunting dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya pertumbuhan itu adalah sesuatu yang diharapkan dari segala sesuatu yang hidup. Nah, rangkaian kehidupan kekristenan itu juga disetarakan dengan pertumbuhan. Jadi kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 16 sampai 9. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab di rumah, Anda juga bisa buka Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Dikatakan demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dari perumpamaan ini kita mengerti di dalam kekristenan ada rentang waktu yang diberikan kepada setiap orang untuk kemudian dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi ini diberikan kepada setiap orang, anugerah waktu, anugerah kehidupan itu diberikan kepada setiap orang. Itulah kenapa kita tidak pernah bisa membenarkan seseorang yang mengambil hidupnya ketika Tuhan belum berencana. Ya, contohnya orang yang bunuh diri dan berusaha melukai dirinya sendiri. Tentu saja ada alasan-alasan psikis, alasan-alasan mental di belakangnya yang harus diperbaiki atau mengalami treatment gitu ya, mengalami konseling atau intervensi medis atau intervensi psikologis. Tetapi bagi saya dan menurut firman Tuhan, setiap orang itu punya rentang
waktu yang harus dia isi untuk kemudian dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, kehidupan rohani kita itu juga demikian. Ketika kita bertobat, kita seperti tunas, ada kehidupan yang baru yang muncul setelah kita dibaptis, setelah kita lahir baru, setelah kita penuh dengan Roh Kudus, ya, Allah membawa kita kepada sebuah pertumbuhan. Nah, Yesus mengaitkan pertumbuhan ini dengan perubahan perilaku. Ada pertobatan yang harusnya muncul. Ya, Allah memberi jalan kepada kita supaya kita tidak tersesat, untuk kemudian kita mengikuti jalan itu dan mendapatkan jaminan kehidupan di belakangnya. Ya, di akhir jalan itu ada jaminan kehidupan. Jadi rentang waktu itu adalah sebuah perjalanan kehidupan yang kita harus selesaikan, berapapun itu. Ada orang yang 10 tahun, 20 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 110 tahun. Kalau orang-orang di dalam Alkitab zaman dahulu, malah mereka sampai ratusan tahun usianya. Tetapi setelah itu, baru kemudian mereka dibawa ke dalam sebuah tempat yang lebih baik. Setelah mereka menunjukkan pertumbuhan dan menghasilkan buah. Nah, bagaimana supaya kemudian kita bisa menghasilkan buah? Kita harus benar-benar mengerti ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Dikatakan demikian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, jadi tinggal di dalam Yesus itu menghasilkan pertumbuhan. Itu yang harus kemudian kita mengerti. Yang berikutnya adalah kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-16, kalau Bapak Ibu Saudara bisa cek juga, dikatakan bahwa Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia, maksudku ialah, kata Paulus, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya percaya yang diharapkan Tuhan Yesus adalah pertumbuhan dari apa adanya menjadi ada apanya. Saya sering mengulang-ulang kalimat ini. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah, Allah tidak memandang rupa. Seberapapun buruk, seberapapun hinanya kita, Allah bisa memulihkan itu. Tetapi ketika fasilitas pemulihan yang Tuhan berikan itu digambarkan seperti sebuah jubah yang baru yang diberikan kepada kita, kemudian kita sia-siakan, kita tidak bertumbuh, kita tidak menghasilkan buah pertobatan yang tadi diberikan oleh Yesus itu, maka kita tidak bisa dibilang sebagai pengikut Yesus yang sejati. Karena pada akhirnya kita hanya mencari apa yang mengenakkan kita. Kita menuruti keinginan daging, bukannya hidup oleh Roh. Nah, kehidupan oleh Roh adalah kehidupan yang menerima kepercayaan, menerima tanggung jawab, dan kemudian melakukannya, melaksanakannya. Anda tentu ingat dengan perumpamaan talenta, bukan? Ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tetapi apa yang membuat Tuhan marah, atau Tuan ya dalam kisah itu marah, adalah yang memiliki 1 talenta dia tidak berusaha mengupayakan sesuatu terhadap apa yang diberikan kepadanya. Dia ingin bersukacita, dia ingin ada tetap di rumah
tuannya, dia ingin tetap menjadi hamba tuannya, tetapi di saat yang sama ia menuduh tuannya berbuat yang tidak adil. Padahal dia dapat 1 talenta. Kalau kita mengerti lebih jauh 1 talenta itu nilainya sangat besar. Nilainya menjadi kecil ketika dia membandingkan diri dengan orang yang punya 2 dan 5 talenta. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya bukan ke sana, saya nggak akan khotbah tentang talenta, tetapi intinya adalah kehidupan itu dipercayakan kepada kita. Bagaimana kita mengisinya, itu yang menjadi tugas kita. Sehingga kita menjadi percaya bukan untuk kemudian dapat jalan pintas ke surga, tetapi kita menjadi percaya untuk kita dimampukan hidup, bertumbuh, dan memberi buah. Pertumbuhan selalu terkait dan hubungannya dengan proses. Dan itulah kekristenan. Intan tidak pernah terbentuk secara instan. Dia harus melalui proses. Tekanan di perut bumi, dan kemudian dia menjadi batu yang nilainya mahal, disebut batu mulia. Seperti pertumbuhan sebuah pohon, ada banyak gangguan, ada banyak proses. Ada panas terik, ada angin yang berusaha menggoncangkan. Tetapi ingat, kita kan hidup oleh Roh. Maka Roh Kudus yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi penghibur, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Pasti kita bisa bertumbuh, pasti kita bisa berbuah. Allah menunggu buah. Kalau Anda ingat di Perjanjian Lama, Allah menggambarkan Israel seperti kebun anggur. Allah mengharapkan bisa mencicipi hal yang baik dari kebun anggur itu. Tetapi apa yang dihasilkan oleh kebun anggur itu? Buah yang masam. Kenapa Tuhan nggak langsung ambil saja Israel taruh di tanah perjanjian? Karena Allah ingin proses. Bahkan setelah melalui proses pun, Israel masih tidak bisa menghasilkan buah. Itulah kelemahan manusia. Kita butuh Roh Kudus yang memampukan kita bertahan melalui proses kehidupan ini. Kehidupan ini indah kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kehidupan ini indah kalau Anda tahu jalannya. Kalau Anda pilih jalan yang rusak, jalan yang berat, atau jalan yang membawa Anda kepada kesesatan, tentu saja itu hanya akan mendatangkan frustrasi. Tapi jalannya Yesus adalah jalan yang hidup, yang lurus, jalan yang membawa kepada kebenaran. Jadi kenapa kita tidak langsung saja percaya dan masuk surga? Karena Tuhan ingin kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan ingin apa yang Dia ciptakan itu membawa sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Dan biarlah kehidupan Bapak Ibu Saudara menghasilkan hal-hal yang baik selama Anda ada di muka bumi ini. Akan tiba waktunya ketika kita sampai di penghujung hari terakhir, rentang masa hidup kita. Di saat itu semuanya akan terbayarkan. Semua proses, semua buah yang kita hasilkan, itu akan terbayarkan ketika Yesus berkata, "Sabaslah," atau "Masuklah hambaku yang baik dan setia ke dalam kemuliaan Tuhan." Semoga Bapak Ibu Saudara menangkap apa yang saya sampaikan, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa hubungi sosial media dari GPDI Mahanaim Tegal, baik di Instagram, Facebook page, atau di email. Saudara bisa hubungi WhatsApp gereja juga untuk bertanya, dan kami harap kami bisa menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.